Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktadah bihudahu ila middin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat, atas segala inayah, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang baik ini, di tempat yang mulia ini, ya mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas kebaikan dan berujung dengan kebaikan pula. Dan mudah-mudahan setiap amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan hasanah kita dan menjadi penghapus dosa-dosa kita semuanya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendakwahkannya, tentunya bersabar di atas sunnah tersebut. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Dalam kalimat singkat ini saya akan sedikit memberikan, yaitu kalimat singkat tentang sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah-kisahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana kisah para sahabat itu adalah kisah nyata, kisah yang penuh dengan faidah, kisah yang penuh pelajaran yang sangat banyak. Karena sahabatlah yang bertemu dengan Nabi SAW, karena sahabatlah yang dia berguru langsung kepada Rasulullah SAW, dan para sahabatlah yang langsung diperingati oleh Rasulullah SAW kalau ketika mereka melakukan kesalahan, dan sahabat langsung diluruskan oleh Rasulullah SAW kalau mereka ada kesalahan, dan sahabat pula yang disetujui oleh Nabi kalau mereka melakukan amalan-amalan. Mereka mengerjakan sebuah amalan yang terkadang Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya, belum mengajarinya, tetapi ketika itu ada Rasul dan para sahabat mengamalkan, Rasulullah menyetujui, maka itulah jadi syariat, jadi sebuah amalan dan jadi sebuah keyakinan pula. Baik, kisah yang saya sebut pada kesempatan berbahagia ini adalah, yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Thabit ibn Qais. Yang mana Thabit ibn Qais ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa yakum jami'an, dia adalah sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu berarti sahabat Makkah atau Madinah, Pak? Makkah atau Madinah? Madinah. Itu sahabat Ansor, itu sahabat Madinah. Yang mana singkat cerita, sahabat Ansor ini adalah bernama Thabit ibn Qais. Dia adalah seorang orator. Seorang orator itu adalah seorang yang memiliki kecerdasan di dalam berbahasa, dan dia diberikan kelebihan fasahatul kalam, yaitu ucapannya itu fasih, runtut, indah. Kemudian di antara ciri beliau adalah dia seseorang yang memiliki suara lantang, itu suaranya keras dan suaranya nyaring. Nah, karena dia itu seseorang yang terkenal suaranya lantang, suaranya keras, kemudian dia fasih ketika di dalam berbicara, maka dia dijadikan jubir. Jubir itu apa? Juru bicara.
juru bicara dari kalangan Ansor. Yaitu kalangan Ansor, juru bicaranya adalah siapa? Tadi sahabat Sabit ibnu Qais. Karena dia terkenal dengan bahasanya yang lantang, bahasanya yang indah, keras, kemudian bahasanya itu runtut. Karena kalau kita menyaksikan bapak-bapak dan ibu-ibu azanillahu jami'an, para sahabat itu memiliki keistimewaan masing-masing. Ada di antara para sahabat keistimewaannya ahli strategi perang. Ada di antara sahabat mereka memiliki keahlian Al-Quran. Ada di antara para sahabat dia memiliki keahlian apalagi? Selalu menulis hadis, menghafalkan hadis. Seperti siapa? Abu Hurairah contohnya, Abu Hurairah. Ada sahabat yang diberikan keistimewaan membantu Nabi dari kecil. Siapa itu? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan macam-macam. Ada sahabat yang terkenal pemberani. Dan dia sahabat Sabit bin Qais terkenal sahabat yang memiliki suara yang lantang, suara yang keras. Sehingga dia dijadikan sebagai oratornya orang Ansor. Akan tetapi Rasulullah SAW pun tertarik atas kehebatan dari sahabat tadi, sahabat Sabit bin Qais tadi. Tertarik karena kata-katanya yang indah, suaranya yang jelas, suaranya yang keras, lantang. Sehingga dia pun naik jabatan. Yang tadinya jubirnya orang Ansor langsung jadi dekengan pusat. Apa itu? Jubirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung naik pangkat. Dan itu wajar. Langsung dekengan pusat. Langsung jadi jubirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia terkenal. Kalau bikin orasi nyemangati orang, oh, masya Allah. Dan kita pun tidak semuanya kan bisa seperti itu, Mbak. Kita kalau banyak di kampung lah atau kumpul sama teman-teman gitu kan, mesti ada salah satu di antara kita itu yang dia semangat, nyemangati yang lain gitu kan. Walaupun terkadang itu jarkoni. Apa jarkoni? Wah, nek nglakoni ra iso gitu. Nek kon nyemangati, wow gitu kan, semangat gitu kan. Walaupun dia jarkoni. Giliran nyemangati orang lain, wow, pinter. Giliran dia praktek, wow, kosong gitu. Nah, ini mah ada seperti itu. Dan Sabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat yang diberikan keistimewaan oleh Allah, memiliki suara yang tegas, lantang, keras, jelas. Sehingga dia dijadikan tadi jubirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor. Nah, dan dia terkenal, Pak, terkenal oleh penduduk Madinah, terkenal dari kalangan sahabat Muhajirin ataupun Ansor, terkenal memiliki suara yang keras, yang lantang. Nah, pada suatu ketika turunlah ayat di dalam surah Al-Hujurat, ayat yang kedua. Apa bunyinya, Pak? Surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Coba buka di mushaf, Pak. Kalau nggak punya mushaf di gadget, nggak punya gadget istighfar. Itu. Coba. Apa bunyi di dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua? Kita cek. Siapa yang langsung ketemu? Surah Al-Hujurat itu terkenal dengan surat adab. Surah bab adab itu surah di dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua itu. Apa bunyinya? Siapa yang bisa membacakan? Ayo, masa masjid ra ono sing iso maca nih. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nah, ini loh pelajaran yang kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Faedah yang kita ambil adalah ayat ini.
yaitu faedah dari surah Al-Hujurat ayat yang kedua, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yang mana arti dari ayat tersebut apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, tapi Allah menggunakan kalimat yang lebih tinggi lagi, wahai orang-orang yang beriman. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah engkau mengangkat suaramu melebihi suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul kajari ba'dikum li ba'din, jangan kau menyamakan suaramu yang kau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara di antara kalian, jangan disamakan. Nah, kenapa? Antah bata a'malukum, kalau kamu itu ngeyel, suaramu itu keras melebihi suaranya Rasul, engkau menyematkan suara kok beda, kok sama dengan suara kalian dengan suara Rasul, suara di antara kalian dengan suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Ancamannya berat. Apa beratnya? Pahalamu itu semuanya batal. Perhatikan, Pak, ini bukan permasalahan sepele, Pak. Tolong camkan baik-baik, ini bukan permasalahan sepele. Nek kamu itu ngeyel kepada Rasul, ngeyel kepada Nabi, pahalamu itu hilang. Antah bata amalukum, amal kalian itu batal, hilang, nggak ada pahalanya sama sekali. Sholatmu nggak berpahala, hajimu nggak berpahala, puasamu nggak berpahala, umrohmu nggak berpahala. Apa penyebabnya? Adanya penentangan kepada Rasul. Cuma sekedar mengeraskan suara di atas suaranya Rasul, bantah terhadap Nabi, bantah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih perintahnya, itu bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Batalnya amalan kita, Pak. Ngeri, Pak. Nah, perhatikan. Ketika turun ayat ini turun, apa yang terjadi, Pak? Kepada sahabat Sabit bin Qais tadi. Sabit bin Qais tadi sahabat orang apa tadi? Yang memiliki suara yang lantang, keras suaranya itu. Ketika ayat ini turun, apa yang terjadi kepada Sabit bin Qais, Pak? Sabit bin Qais itu langsung ngurung di rumah, Pak. Dia ngurung di rumah. Ngapain? Nutup pintu, ngunci pintu, nangis. Berarti kan? Nangis terseduh-seduh sampai dia tidak ikut sholat berjamaah. Nah, tidak ikut sholat berjamaah. Dan berarti kan Nabi SAW perhatiannya dia Rasulullah kepada para sahabat. Yaitu ada perhatian dari Nabi SAW kepada para sahabat. Rasulullah SAW langsung ketika itu bertanya kepada para sahabat, Aina Sabit bin Qais? Di mana Sabit bin Qais? Kenapa kok ini tidak hadir beberapa kali sholat? Di mana dia? Maka perhatikan, ada sahabat yang menawarkan dirinya untuk menjemput Sabit bin Qais. Ya Rasulullah SAW, aku akan memanggilnya untukmu. Kemudian ada satu sahabat tadi mendatangi rumah Sabit bin Qais dan mendapati Sabit bin Qais itu dalam kondisi menangis, menutup pintu menangis. Singkat cerita, ditanya oleh para sahabat tersebut yang menjemput Sabit bin Qais tadi, wahai Sabit bin Qais, limada? Ma tasna'u? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa jawaban Sabit bin Qais, Pak? Sabit bin Qais mengatakan, qad halaktu. Apa artinya qad halaktu? Sungguh diriku itu benar-benar binasa.
Engkau binasa kenapa? Kemudian Sabit bin Qais mengatakan bihadhil ayah, dengan ayat ini. Ayat apa tadi? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Karena dengan ayat ini saya paham pahalaku habis, pahalaku hilang, pahalaku muspro. Aku nggak punya pahala lagi. Kenapa? Perhatikan suaraku lantang, suaraku keras. Berarti semua pahalaku batal, amal solehku hilang. Lihat, Sabit bin Qais, Pak. Kemudian dibawalah Sabit bin Qais itu oleh beberapa sahabat tadi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah dengan jawaban yang sama. Beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sabit bin Qais, apa perkataan Rasul, Pak? Rasul mengatakan, ya Sabit bin Qais, amma tardo an ta'isha hamidan wa taqtula syahidan wa tadkhulal jannah. Lihat, Rasulullah mengatakan, bertanya kepada Ibnu Qais, Sabit bin Qais tadi, wahai Sabit bin Qais, ridhokah dirimu apabila dirimu itu hidup dalam kondisi keterbatasan? Itu yang pertama. Yang kedua, engkau ikut berperang mati syahid. Dan yang ketiga, engkau mendapatkan kabar gembira surga. Maka ketika mendapatkan kabar gembira ini, Sabit bin Qais langsung ketawa, Pak, tersenyum. Kenapa? Mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW, apa itu? Surga. Surga. Kemudian singkat cerita, Sabit bin Qais ikut perang dan mati syahid di dalam perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang di zaman siapa? Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, untuk memerangi nabi palsu bersama siapa? Nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzdzab. Ini yang berita viral di Indonesia. Ada apa lagi tuh? Nabi palsu. Kemarin siapa namanya? Bukan, yang baru pekan ini muncul. Tarji atau siapa itu? Narji, bukan Narji berapa? Bukan. Sarji atau siapa itu? Yang baru viral di Indonesia. Itu muncul nabi palsu, namanya siapa tadi? Saya lupa. Sarji atau siapa itu? Itu kalau syahadat kan lucu, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, seandainya Sarji gitu ya. Sarji kan enggak enak banget itu. Emang nabi palsu itu sering-sering terjadi di mana? Di Indonesia, iya Pak ya. Sering terjadi nabi palsu itu di Indonesia. Dulu ketika saya di Tasik ada nabi palsu namanya Sayuti. Profesinya apa, Pak? Tukang cukur. Dia tukang cukur tapi jadi nabi. Kalau di film itu ada tukang bubur naik haji, ini tukang cukur jadi nabi. Di Indonesia bebas lah itu. Bebas main di Indonesia itu. Nah, singkat cerita, Sabit bin Qais dia ikut perang di perang Yamamah dan dia termasuk orang yang mati syahid. Karena Rasulullah SAW menetapkan baginya apa? Syahid, dan beliau termasuk sahabat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dijamin dengan surga. Ini singkat cerita dari kisah tadi, sahabat Sabit bin Qais. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu azanillahu yakum jami'an, dari cerita yang kita kisahkan barusan, kita bisa mengambil beberapa faedah penting dari kisah sahabat Sabit bin Qais tadi. Di antara faedahnya, faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah sahabat siapa tadi, Pak? Sabit bin Qais. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah yaitu jujurnya imannya para sahabat. Itu yang penting, Pak. Kenapa para sahabat itu dikatakan manusia paling mulia setelah Rasulullah SAW? Karena mereka memiliki kejujuran iman. Mereka memiliki kejujuran iman yang sangat luar biasa, Pak. Sehingga perhatikan sahabat radhiyallahu taala anhum,
Cukup dengan datang turun satu ayat, cukup mereka membuat menangis, cukup membuat mereka sampai tidak sholat berjamaah gitu. Bukan berarti sholat berjamaah tidak penting. Sholat berjamaah itu wajib, harus bagi kaum laki-laki. Tapi ketika itu lihat masa turunnya wahyu, satu ayat turun sudah cukup bikin geger sahabat. Dan itu kebiasaan para sahabat. Kenapa? Saking jujurnya iman mereka, Pak. Saking jujurnya iman mereka. Nah, maka dari itu kita itu penting untuk meneladani tentang bagaimana para sahabat di dalam menjalankan agama Islam ini. Kita penting bagaimana meneladani para sahabat di dalam menjalankan Islam ini seperti apa. Maka perhatikan sahabat, cukup satu ayat yang datang membuat hiruk pikuk di antara mereka. Mereka bisa nangis, mereka bisa terenyuh, seakan-akan ayat itu menampar diri mereka. Sekarang yang kedua, bandingkan dengan diri kita. Nah, bandingkan dengan diri kita. Siapa di antara kita yang sama sekali merasa gak tergugah dengan Al-Quran? Terkadang kita membaca puluhan ayat, terkadang kita membaca ratusan ayat. Kalau Sabit Ibnu Qais cuma cukup mendengar turunnya ayat, cukup dia berhenti nangis nutup pintu. Maka perhatikan, bisakah kita hari ini mampu memiliki keimanan sebagaimana iman mereka? Kalau tidak bisa, tiru mereka. Hayati Al-Quran yang kita baca, hayati Al-Quran yang kita dengar. Nah, maka kalau kita melihat para sahabat, ayat itu seakan menakuti diri mereka, Pak. Membikin mereka takut terkadang. Maka kebiasaan para sahabat pun juga seperti itu. Ketika mereka membaca ayat tentang jannah, mereka ketawa, tersenyum. Ketika mereka mendengarkan ayat tentang neraka, apa kebiasaannya sahabat? Menangis. Nah, itu pun mereka masih mentakutkan diri mereka terhadap neraka. Padahal sahabat itu sudah mendapatkan titelnya bukan LCMA doktor, tapi apa? RA. Apa RA itu? Radhiyallahu taala anhum. Allah meridhoi mereka loh, Pak. Padahal, Pak. Kalau kita melihat contoh sirahnya para sahabat, masya Allah, Pak, keimanan mereka luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu taala ketika melewati kuburan nangis. Ketika ditanya sahabat, "Wahai Utsman, dirimu sudah ditetapkan surga, kenapa kamu masih nangis?" Lihat Utsman bin Affan, Pak, mengatakan apa? "Aku sudah dijamin surga, betul, tapi ya, tidak ada jaminan bagi diriku untuk namanya lolos dari yang namanya azab kubur." Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa di antara ciri Umar bin Khattab? Memiliki garis di antara garis jalannya air mata di antara hidung dengan matanya. Kenapa? Umar setiap malam nangis, mentakutkan dirinya masuk ke dalam neraka. Sampai dia bisik-bisik kepada Hudzaifah bin Yaman, "Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk di dalam daftar orang munafik?" Karena yang membawa nama daftar orang munafik itu siapa? Hudzaifah bin Yaman. Umar tanya, Pak, padahal Umar itu kan sudah dijamin baginya apa? Surga. 10 sahabat yang sudah dijamin surga siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan gitu kan? Di antaranya Umar sudah ditetapkan baginya surga. Bahkan pujian Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab tidak kurang-kurang, Pak. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, pastilah itu nabinya itu Umar. Kenapa? Keteguhan mereka, keimanan mereka, yang benar-benar mereka jujur imannya, Pak. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam surah An-Nisa, barang siapa yang menyelisih jalan sahabat maka dia akan tersesat sejauh-jauhnya. Maka ibadah kita timbang, cocok tidak ibadah kita itu dengan ibadahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena sahabatnya sudah digurui langsung oleh Rasul, bertemu langsung dengan Rasul, setiap hari bertemu langsung dengan Rasul, diajari langsung oleh Rasul. Maka tugas kita adalah mencocokkan ibadah kita sesuai enggak dengan sahabat, baik akhlak, ibadah, akidah, muamalah, mungkin. Nah, maka lihatlah jujurnya imannya para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam apa? Menjalankan Islam ini. Itu faedah yang pertama.
Faedah yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah yakum jami'an. Tercelanya seseorang yang membiasakan dirinya suara lantang yang tidak maslahat. Seseorang tercela, Pak, yaitu memiliki suara yang lantang, cekikak-cekiki kalau dalam bahasa Jawa itu. Wes anggere wis ning cakruk, pos kamling, sekak, seter, ceki, apa meneh? Cetak, napa niki, Pak? Wah anggere kena apa, Pak? Cekikiane Masya Allah itu. Wah ha. Alasan rondo. Ada yang terjadi seperti itu, Pak? Gaple gitu. Sekak, seter. Akhirnya menang langsung wah ha. Padahal tetangganya di sampingnya itu sakit gigi. Yang terjadi apa? Sakit giginya sembuh, Pak. Ganti penyakit lain. Stroke, bin jantung gitu kan. Naudzubillah. Tercela, Pak. Seseorang memiliki perangai suara yang keras. Maka ketika kita hari ini jangan memiliki sifat seperti itu, Pak. Suara keras, suara tegas boleh ketika di dalam maslahat. Contohnya Rasulullah SAW ketika berkhutbah, suaranya keras atau tidak? Keras, sampai mukanya merah, matanya merah, suaranya lantang. Para sahabat kalau ngomandoi perang, jadi pemimpin perang, tegas atau tidak? Keras atau tidak suaranya? Keras, nggak mungkin perang itu langsung ngomong pelan-pelan. Yo serbu, kan nggak mungkin, Pak. Maka harus keras lentang. Khalid bin Walid contoh, bunuh mereka para mayit-mayit. Padahal itu masih hidup, tapi Khalid bin Walid mengatakan apa? Bunuh para mayit itu. Maksudnya apa? Jelas, karena Rasulullah mengatakan apa? Masalul ladzina yadhkurunallaha azza wa jalla wal ladzina la yadhkurunallaha kamasalil hayy wal mayyit. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu bak seumpama orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang kafir kan enggak berzikir. Maka bunuh mereka para mayit. Lihat, lantang diperlukan. Tapi di dalam kondisi maslahat. Boleh lantang dalam kondisi maslahat. Khutbah, menyemangati orang dan sebagainya, butuh lantang. Tapi kalau hal-hal yang tidak perlu, suara lantang dan sebagainya, cekikian, ganggu orang. Yang tadi yang sakitnya satunya sakit gigi, ganti langsung paru-paru, jangan. Karena terganggu dengan suaranya yang lantang, nggak boleh. Nah, kemudian para jamaah azani Allah yakum jami'an, di antara faedah selanjutnya adalah sempurnanya agama Islam dan mulianya ajaran Islam. Maksudnya apa? Agama Islam sempurna, Pak. Sampai masalah bab ritme, volume suara ada aturannya gitu. Ada aturannya. Di dalam Islam semuanya diatur, Pak. Menunjukkan agama Islam itu agama yang sempurna. Kalau agama Islam itu sempurna, nggak butuh tambahan, nggak butuh dikurangi gitu loh. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Masalah ngeludah itu loh, Pak. Contoh, orang puasa itu terkadang banyak ngeludah. Apakah di dalam Islam itu ngeludah tidak diatur? Diatur, Pak. Rasulullah SAW contoh permisalan hadis tentang ludah. Man tafala tujahal qiblati ja'a yaumal qiyamati baina ainaini. Barang siapa yang meludah menghadap kiblat, nanti ludahnya akan datang di hari kiamat di antara kedua matanya. Menunjukkan apa? Larangan di situ meludah menghadap kiblat. Itu contoh. Maka jangan waton kecah-kecuh, Pak. Nah, hati-hati. Nah, volume suara saja diatur, apalagi masalah ibadah-ibadah yang lain gitu loh. Masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, masalah umroh, masalah sholawat. Sholawat ibadah atau bukan? Ibadah. Diatur atau tidak? Diatur. Sholawat gak boleh kita punya persepsi asumsi sendiri. Wah, yang penting ini kan sholawat pujian baik. Gak boleh. Itu kan. Kenapa? Kebaikan belum tentu benar. Tapi kebenaran pasti itulah baik. Nah,
Maka menunjukkan tadi agama Islam adalah agama sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan, nggak butuh. Islam itu, Pak. Lihat sampai masalah bab volume suara gitu kan. Volume suara diatur. Iki bukan membahas tentang volume mic ya. Lagi viral. Volume mic. Tapi volume suara. Lihat, menunjukkan seseorang harus punya perangai baik, perangai indah ketika kita berbicara dengan saudara kita. Perhatikan, kalau volume suara kita itu tinggi, menyinggung atau tidak? Kalau menyinggung jangan. Nah, kalau kita itu berbicara dengan teman kita, saudara kita, kalau dia nyamannya suara kita pelan, ya kita bikin dia nyaman. Karena jelas Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah SAW, dikatakan orang Islam adalah ketika orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Kalau orang lain itu tidak selamat dari lisan kita, kalau orang lain tidak selamat dari tangan kita, maka kita dikatakan orang Islam yang cacat. Orang Islam itu adalah orang yang bisa menghadirkan kenyamanan untuk mukmin yang lain dan Islam yang lain. Itu sempurnanya agama Islam. Perhatikan. Kemudian faedah selanjutnya. Berapa menit lagi nih, Pak? 3 menit lagi. Faedah selanjutnya, mungkin faedah yang terakhir. Perhatikan. Yaitu terlarangnya menyelisihi, membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Terlarangnya menyelisihi, membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW sudah memberikan pilihan, tuntunan, tata cara, jangan kau bantah. Kalau meninggikan suara di hadapan Rasulullah membatalkan amalan, bagaimana kalau membantah syariatnya? Bagaimana kalau membantah apa? Syariatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas seorang mukmin kalau menamakan dirinya orang mukmin ketika Allah, ketika Rasul menetapkan sebuah perkara, dia memilih perkara lain. Kenapa? Pasti akan tersesat. Tiang kerok kesesatan seseorang adalah ketika menyelisihi, membangkang, membantah terhadap perintah Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau orang tersebut tidak merasa cukup dengan petunjuk Nabi, maka itu adalah biang kerok dari kesesatan seseorang. Itu pangkal kesesatan seseorang dimulai dari membantahnya dia, membangkangnya dia, merasa tidak cukupnya dia dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sudah ngajari loh, ini loh cara sholat itu seperti ini. Jangan kau tambah-tambahi. Ini Rasulullah sudah mengajari loh, ini loh cara puasa kayak gini. Jangan mengada-ada. Ini loh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari cara sholawat seperti ini. Jangan aneh-aneh. Itu loh, Pak. Ada iku alamate dan sebagainya. Wes, liar saiki, Pak. Dengan persepsi itu kan baik. Itu kan dilakukan oleh ustadz saya. Itu kan dilakukan oleh kiai saya. Kalau mau persepsi seperti itu, Pak, liar agama ini. Semakin jauh orang itu, Pak. Sekalipun itu yang mengamalkan orang soleh sekalipun. Apakah hukum itu berubah karena diamalkan, dilanggar oleh orang soleh? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, kepada para sahabatnya tentang contoh Fatimah. Rasulullah mengatakan, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah itu mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Maksudnya apa? Sekalipun itu anak Nabi, kalau melanggar tidak akan merubah syariat. Karena tegas, Pak, hukum Islam itu. Hukum Islam itu tidak tebang pilih.
Nah itu kan yang melakukan itu orang soleh, yang mengatakan kan keturunan Nabi. Sekalipun keturunan Nabi, Rasulullah itu mengatakan Fatimah, coba. Fatimah itu anaknya langsung atau keturunan nomor 156? Keturunan langsung, Pak. Rasul mengatakan seandainya dia nyuri tak potong tangannya. Menunjukkan Islam tidak tebang pilih. Sudah dan boleh minum ini berarti.